Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di YouTube Budaya Online. Kali ini kakak Erna akan menemani kalian untuk belajar biologi nih, untuk mempersiapkan kalian dalam menghadapi penilaian akhir semester 1. Gimana nih, udah pada siap? Oke, kalau sudah pada siap, kita coba dicek nih ya materi apa aja yang hari ini akan kita review. Oke, untuk bab yang ketiga, nah ini ada bab substansi genetika atau boleh disebut juga dengan materi genetik. Nah, untuk substansi genetika ini kita akan bicarakan tentang DNA, kromosom, terus ada gen juga ya. Nah, di sini adalah mekanisme pengemasan materi genetik di dalam kromosom. BTW kromosom sendiri dia letaknya di mana, guys? Yes, dia pasti merupakan bagian dari sel. Nah, lebih tepatnya di bagian dia letaknya di bagian inti sel. Jadi kalau kalian ingat, ini adalah sekelompok sel ceritanya, kemudian di dalamnya ada nukleus atau inti sel. Nah, di dalamnya itu mengandung materi genetik atau kromosom. Nah, kalau kromosom ini dibuka, untaiannya, kumparannya terlihat seperti tadi disebutnya dengan DNA. Nah, jadi kalau definisi kromosom itu artinya struktur yang padat, terus di dalam itu mengandung protein dan juga DNA. Nah, kemudian bagian-bagian kromosom itu, guys. Nah, kalau kromosom itu kan biasanya kayak huruf X ini ya, atau yang kayak kita. Nah, bagian-bagiannya ada lengannya, atau disebut dengan kromatid, lengan kromosom itu. Terus ada bagian yang menyempit, ini adalah sentromer. Nah, kemudian di setiap ujungnya juga ada nama bagiannya disebut dengan telomer. Nah, lalu kalau dibuka lagi, di dalam dari kromatid itu ada benang-benang halus yang disebut dengan kromonema. Kemudian di dalam kromonema itu ada lokus atau tempat gen yang disebut dengan kromomer. Nah, ini yang titik-titiknya. Terus bagian tengahnya itu adalah sentromer. Ini untuk bagian-bagian kromosom. Sekarang kita lanjut ke jenis kromosomnya yuk. Nah, untuk jenis kromosomnya ada dua nih. Yang pertama, kalau dibedakan berdasarkan letak sentromernya, jadi tidak terlalu bagian sentromer itu di tengah, ada macam-macam. Sama yang berikutnya ada jenis kromosom jika dibedakan berdasarkan fungsinya. Nah, untuk yang pertama nih, yang berdasarkan letak sentromernya, ini ada 4 tipe. Kunci 3D untuk jenis kromosom berdasarkan letak sentromer adalah as meta. Nah, jadi kalau diurutkan, yang pertama ada telosentrik, karena ini sentromernya di ujung ya, ujung lengan. Geser sedikit sentromernya, nanti ada akrosentrik. Nah ini ya gengs yang akrosentrik. Jadi kalau dibalik dia itu kayak huruf J. Kemudian ada submetasentrik. Nah ini. Lalu yang terakhir ada metasentrik. Jadi kalau kita gambarkan ini ceritanya lengan kromosom. Tadi kalau sentromernya di ujung banget itu adalah telosentrik. Agak ujung akrosentrik. Agak ke tengah submetasentrik. Terus kalau pas di tengah-tengah itu adalah metasentrik. Hijau. Kemudian, posisi lengannya juga tidak selalu lurus. Kalau dianalogikan dengan huruf, yang telosentrik itu dia menyerupai huruf I ya, karena tegak aja sih. Terus kalau yang akrosentrik, dia biasanya suka belok tuh, guys. Jadi misalnya kayak gini ya, atau kayak gitu. Nah, itu menyerupai huruf J kalau untuk yang akro. Nah, untuk yang submeta nih, yang ini, dia biasanya untuk sudut 90 derajat atau menyerupai huruf L. Lalu yang metasentrik, dia suka ke atas atau enggak kebuka ke bawah. Kalau pas kebuka ke bawah ke atas ini menyerupai huruf. Nah, sekarang kalau yang di sebelah kanan ini adalah susunan kromosom pada manusia, pada sel tubuh manusia. Nah, kalau berdasarkan fungsinya, jenis kromosomnya ada dua aja nih. Ada autosom atau suka disebut juga dengan kromosom tubuh. Sama satu lagi ada gonosom atau kromosom pelan.
Dilihat dari namanya juga kayak bisa kita terka ya, kalau autosom dia berperan sebagai penentu sifat atau ciri fisik tubuh. Kalau yang gonosom dia berperan sebagai penentu jenis kelamin. Nah, yang gonosomnya biasanya dilambangkan dengan X, Y pada manusia. Oke, berikutnya. Nah, materi genetik yang juga penting adalah asam nukleat atau asam nukleat ini kita kenal juga dengan DNA dan juga RNA. Nah, bedanya DNA sama RNA apa nih guys? Bisa kita lihat dari gambarnya. Nah, kalau yang DNA itu dia berupa untayan ganda atau dibilangnya untayan double terus berpilin atau double helix. Sedangkan yang RNA dia berupa untayan yang tunggal atau single helix. Nah, untuk perbedaannya dilihat dari komponennya, pertama kalau gulanya nih yang DNA itu terdiri dari gula deoksiribosa. Nah, kepanjangan DNA sendiri adalah deoksiribose nukleik asid ya. Terus kalau yang RNA ribose nukleik asid atau gula penyusunnya pada RNA itu adalah gula ribosa, jadi sesuai sama namanya. Terus basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu adalah komponen yang ada baik itu di DNA maupun RNA. Tapi basa nitrogennya jenisnya beda. BTW di sini kelompok basa nitrogennya ada dua kan ya, ada purin sama purimidin. Kalau yang purinnya ada dua nih, ada adenin, guanin, biasanya dilambangkan dengan huruf awalannya aja ya, A sama G. Nah, RNA juga sama, A sama G. Jadi untuk kelompok purin sama-sama basa nitrogennya adenin, guanin. Kunci tertingginya ada dua. Nah, kalau untuk pirimidinnya, DNA punya sitosin sama timin. Sitosin dilambangkan dengan huruf S atau boleh C, yang timinnya berarti F. Terus kalau untuk RNA basa nitrogennya ada sitosin juga, S atau C, boleh sama urasil. Nah, kunci tertingginya kalau untuk pirimidinnya DNA adalah CP. Jadi basa nitrogennya di DNA ada dua CP. Adenin, guanin, sitosin. Tapi kalau untuk yang RNA ada dua fusil. Jadi adenin, guanin, sitosin, dan juga urasil. Terus bentuknya tadi sudah ya, kalau yang DNA double, yang RNA single. Lalu letaknya nih di dalam sel, kalau DNA itu, DNA maupun RNA sama-sama ada di nukleus. Cuman bedanya, kalau yang DNA itu ada di kloroplas dan juga ada di mitokondria, kalau yang RNA-nya ada di sitoplasma, ada di ribosom. Terus kadarnya, kalau DNA kadarnya tetap atau stabil, yang RNA masih tetap. Itu kemudian materi yang terakhir untuk substansi genetika adalah sintesis protein atau proses penyusunan protein. Nah, untuk sintesis protein itu kan ada dua ya, ada tahapan transkripsi sama ada tahapan translasi. Kalau kita lihat dari namanya, transkrip itu artinya cetak, jadi dia mencetak kode genetik DNA dicetak ke RNA, sedangkan yang translasi ini proses penerjemahan, translate. Nah, apa yang diterjemahin kode genetik dari RNA itu diterjemahkan menjadi asam-asam amino. Maka nanti akan melibatkan penerjemahnya. Nah, kalau untuk yang tahapan transkripsi ini, RNA yang terbentuk adalah RNA messenger atau RNA duta, atau hasil kode genetiknya terlihat di gambar kalian yang warna pink ini adalah kodon. Jadi tujuan transkripsi itu adalah untuk membentuk kodon. Sedangkan translasi, nah kodonnya tadi yang ada di RNA duta atau RNA messenger itu diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, kalau sudah diterjemahkan menjadi asam amino, nanti mereka akan dirakit deh sehingga terbentuk polipeptida atau nama lainnya protein. Oh, nah sekarang kita coba bahas. Oh iya, kalau untuk proses sintesis protein itu nanti kalian bisa diminta untuk menentukan asam amino yang terbentuk dengan melihat cakram genetik atau kode genetik, atau nanti biasanya di soal suka diketahui dalam bentuk tabel gitu guys. Nah ini contohnya ya. Jadi misalnya kalau kode genetiknya U, A, C, misalnya asam aminonya apa nih? Ada TIR. TIR itu kepanjangannya apa? Tinosin dan seterusnya. Bisa pakai yang bentuknya bulat atau cakram seperti ini, atau bisa juga dalam bentuk tabel. Itu deh. Nah, sekarang kita coba ke soalnya yuk. Nah, yang pertama ini ada gambar beberapa kromosom, terus bentuknya macam-macam. Nah, yang ditanyakan gambar tersebut memiliki bentuk kromosom akrosentrik yang mana? Tadi akrosentrik itu yang kromosomnya memiliki sentromer
dekat ke ujung. Jadi lengannya itu yang satu pendek, yang satunya panjang banget. Ini kan kalau di gambar ini sebelah ya, kalau berpasangan berarti kurang lebih kayak gini. Nah, di gambar ini yang termasuk afrosentrik yang mana nih? Coba kita lihat. Yang lengannya terlihat pendek sekali. Ini nih ya, terlihat nih, yang satu lengannya pendek, satunya lagi panjang. Terus yang berikutnya, D. Ya, D juga. Yang satunya pendek, yang satunya panjang. Nah, terus satu lagi kromosom yang D juga ya. Ini kromosomnya yang satu lengannya pendek banget, yang satunya panjang. Jadi jawabannya adalah yang D, kemudian D, sama yang D. Sekarang kita lanjut. Nah, ini tentang rumus kromosom ya. Ada di soal. Kita ditanyakan rumus kromosom pada sel otot pria. Ini berarti yang ditanyain manusia ya. Seperti yang kita tahu, kalau jumlah kromosom manusia itu ada, ya, kromosom manusia itu ada 46. Ini kalau di mana? Kalau di sel tubuh atau sel tubuh, nama lainnya sel somatis, betul. Kemudian kalau ditanya di sel kelamin, maka jumlah kromosomnya hanya 23, jadi hanya setengahnya ya. Kalau di sel kelamin atau sel kelamin itu kita kenal juga dengan sel gamet. Oke, berikutnya. Nah, karena di soal ini yang ditanya adalah sel otot pria, kalau sel otot masuknya ke sel tubuh ya. Pokoknya kalau untuk sel kelamin atau gamet itu hanya dua kan ya, sperma atau enggak ovum. Maka sel apapun selain dua itu, kalau di manusia dia masuk ke sel tubuh. Nah, jadi dari 46 kromosom ini kita bagi dua, guys. Ada yang berperan sebagai penentu sifat tubuh atau tadi namanya autosom, sama ada yang berperan sebagai penentu jenis kelamin atau gonosom. Nah, untuk yang autosomnya, untuk yang kromosomnya dulu deh, karena ini yang dimintanya adalah pria, maka kromosom kelamin atau kromosom seksnya adalah XY. X dihitung sebagai satu kromosom, Y juga dihitung sebagai satu kromosom. Karena total kromosomnya 46, maka yang di autosomnya itu tinggal 46 diambil 2, jadi tinggal 44. Maka penulisan rumus kromosomnya menjadi 44A untuk autosom plus XX atau XY. Tapi yang ditanyanya kan ini ya, yang ditanyanya adalah sel otot pria, berarti kromosom seksnya XY. Jadi kalau kakak tulis ulang deh ya, jumlah atau rumus kromosomnya 44A plus X. Boleh ditulis dalam bentuk lain? Boleh. Jadi dalam bentuk pasangan, angkanya tinggal setengahnya aja. Jadi 22, tapi huruf A-nya harus double plus X. Maka di soal ini jawaban yang paling tepat yang boleh 44A plus XY. Ada nggak? Nggak ada. Atau boleh ditulis dalam bentuk setengahnya, yaitu 22A plus XY. Berarti yang ini ya. Next. Nah, sekarang tentang sintesis protein. Jika urutan dasar nitrogen DNA adalah TGC, TCG, sama CAT, yang ditanya asam amino yang tersusun adalah apa? Nah, kalau di sini tidak disebutkan ini DNA apa, biasanya ini adalah untayan DNA yang akan dibaca atau disebut juga dengan DNA template. Nah, langkah pertama adalah kita harus cetak atau buat RNA duta atau kodonnya dulu. Karena untuk bisa menentukan asam amino harus diketahui kodonnya dulu. Nah, kita pasang-pasangkan deh satu-satu si basa-basa nitrogennya. Masih ingat pasangannya? Oke, kalau di DNA kunci terjadinya adalah cegat. Berarti kalau C berpasangan dengan G, lalu A berpasangan dengan T. Tapi kalau untuk RNA, A-nya berpasangan dengan U ya, karena RNA itu punyanya berhasil. Jadi kita pasangkan yuk satu-satu. Nah, TGC, TCG, CAT pasangannya adalah T berpasangan dengan A, nice, terus G dengan C, C dengan G, lalu T dengan A, C dengan G dengan C dengan G, A dengan, karena ini RNA, kodon itu RNA kan ya, RNA duta atau messenger, maka dengan U, T-nya tetap dengan A. Nah, terus kita lihat deh dari tabel yang diketahui soal nama asam aminonya apa. Kalau depannya ACG, berarti ini asam aminonya threonine. Kemudian AGC, berarti asam aminonya serin. Lalu GUA,
atom aminonya terus. Jadi jawabannya yang Oke deh, untuk yang substansi genetiknya sudah selesai. Sekarang siap-siap lagi yuk buat ke bab berikutnya, bab 4 yaitu reproduksi sel.